yang ya pasti bakal relate lah karena sandwich generation. Karena okay. ya kita kalau dapat kosan murah, enak, dapat makan gratis lagi, kapan lagi gitu loh. Gak percaya gara-gara ada makanan. Makan gratis. Semua emang hidup ini kalau udah dikasih makan, semua tenang dan adem. Itulah pohon pisang tuh pasti ada pocong gitu kan. Udah ngerti. Iya udah ngerti. Pas mau ada kosan gitu, harga murah ya udah kita rantauan, sikat dong. Wah, Ternyata ada kuat mental aja. Ternyata ya itu bener ada suara-suara aneh-aneh gitu. Terus kuatnya berapa lama? 1 bulan. Udah bayar, ya kan nanggung. Kita daripada kita bosan kan di kebun pisang itu ya udah kita main game aja bareng-bareng. Iya sih, di kebun pisang main apa lagi? Dan yang jadi pocongnya juga ini ikutan main ludo. Iya, jadi pocong pun ikutan main ludo. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indah Permana. Dan di hadapan gue ada 3 remaja yang membawa pocong ya. Ada Ryan Sarasya, benar? Halo. Sadina Michelle, halo. dan Robert Caniago. Weh, selamat siang. Robert David Caniago. Masih banyak yang nanya Robert David Caniago. Banyak banget tuh, bro. Jadi penonton-penonton yang old school nih pasti tahu Robert David Caniago. Ini bukan siapa-siapa sih. Itu tuh apa sih sebenarnya? Jokes di Warkop. Oke. Warkop DKI. Jadi karakter Dono tuh pernah ngaku-ngaku sebagai koki, namanya Robert Davis Caniago. Dan itu tuh gong banget itu dulu ya? Ya, dan pas ada namanya kayak orang tua terinspirasi dari itu nggak sih? Bukan, men. Mungkin orang tua demen Dono kan. Tapi kita ngomongin Warkop di sini, mereka bertiga adalah cast dari film Rego Pak. Rego. Apa Rego Nyowo? Rego Nyowo. Artinya apa sih, bisa ngerti dulu? Harga nyawa. Harga nyawa. Itu bahasa Jawa. Serem banget ya. Harga nyawa. Iya. Oke, siapa yang bisa ceritain tentang apa film ini? Coba nih. Saya deh. Sadrina. Ya jadi Rego Nyawa ini bercerita dari point of view Lena. Oke. Lena itu punya saudara namanya Ben Hur. Betul, okay. aku yang peranin. Lena dari Jakarta. Habis itu dia bersaudara sama Ben Hur. Ari Irham, betul. Dan dia tuh emang udah tinggal di kosan ini selama 6 tahun di sana. Si Ben Ari. Oh, Ben Hur sih. Dia juga kuliah. Terus akhirnya aku nyusul lah ke Malang. Aku nyusul untuk kuliah juga. Dan ternyata pas di sana ya ada hal-hal yang aneh nih kayaknya gitu. Kamu nyusul ke kos-kosan yang 500.000 dan lega banget itu. Iya betul. Di mana ada tempat kos-kosan 500.000 sebagus itu. Itu aja udah seharusnya kamu pindah deh. Kos-kosan 500.000 sebagus itu. Terus. Jadi apa yang bisa diceritakan lagi dari film itu? Di sana juga banyak kos-kosan, anak-anak kos-kosan juga yang kerja dan juga mahasiswa ya bisa dibilang. Terus juga ada Bu Asri, ada Pak Wiryo yang seminggu sekali tuh kasih kita makan gratis, makan malam gitu. Makanannya enak lagi. Makanannya enak. Aneh sih. Ya patut aneh terus. Iya. Dan jadi ya teror dimulai saat itu. Jadi teror itu menghantui kalian bertiga berarti anak kos juga? Kalau saya enggak. Oh, Robert saya sebagai pemilik kosan. Anaknya Bu Asri. Anak Bu Asri dan Pak Wiryo. Oh, oke. Nama karakternya? Rian. Oke, seperti apa Rian? Oke, Rian itu karakternya adalah anak dari Ibu Asri dan Pak Wiryo yang pemilik kosan. Dan Rian itu anaknya introvert, dia jarang interaksi sama anak kosan. Tetapi dia cuma ada interaksi sama Ben Hur. Si Ari Irham. Karena Ben Hur paling lama di kosan itu udah 7 tahun lebih. Makanya ya pernah sekali ngobrol sama dia. Tetapi dia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Dia suka nulis buku gitu. Si Rian ini orangnya. Dan apakah dia sosok yang misterius mungkin yang menyimpan sebuah nonton deh. Kalau itu nonton. Nonton deh itu. Terus dan Rian pun juga jarang untuk nginjak ke kosan itu, jarang. Dia lebih sering di kamar, nulis. Sudah dia diam aja di kamar gitu. Ketika kalau ibu saya ngadain seminggu sekali makan bareng, baru kita makan malam. Kalau lagi makan ikut dong. Keluar pas makan doang. Iya, itu enak sekali makanannya. Kelihatan sih iya sih kelihatannya. Oke. Kalau Rasya sebagai? Aku berperan sebagai Yamin. Jadi Yamin itu dia anaknya nggak enakan. Dia
memiliki sahabat yang bernama Bobby yang diperankan oleh Zen Saka. Oke. Dia bisa dibilang introvert enggak, tapi ekstrovert juga enggak, ambivert ya kita bilangnya. Oh iya. Dia orang yang terbuka, makanya dia bener sayang banget, care banget sama sahabatnya Bobby. Dia ini di film ini pokoknya Yamin sama Bobby dia baru banget pindah di kosannya. Oh, masih baru di situ juga? Ya, baru banget pindah. Nah, pada malam harinya si Bobby ini tuh merasa ada yang nggak bener, merasa keanehan di kosan ini. Makanya kan ya Yamin juga salah satu karakter yang ya pasti bakal relate lah karena Sandwich Generation. Karena ya kita kalau dapat kosan murah, enak, dapat makan gratis lagi, kapan lagi gitu loh. 500.000. Jadi ya dia mau disuruh pindah, aduh gua udah bayar lagi. Maksudnya gimana nih gitu loh. Sayang duit gua gitu. Kepepet ekonomi ya? Iya, kepepet. Kayak lebih serem keterbatasan lah. Karena kan anak kos kan gitu loh. Lebih sempit-sempitan ekonomi dibanding hantu kali mungkin. Kalau Lena sendiri sebagai karakter seperti apa, Sadina? Ya, Lena bisa dibilang dia sayang banget sama keluarganya. Cuma emang dia sama Ben Hur tuh relationship-nya nggak begitu dekat. Gitu. Terus ya Lena itu dia observer orangnya. Dia suka ngamatin sesuatu. Dan dia baik sih, dia friendly, cuma ya nggak se-friendly itu, jadi kayak introvert kali ya. Tapi nggak introvert juga gitu. Oke. Kenapa dia nyusulin kakaknya ke tempat itu? Pertama emang karena mau kuliah. Terus kedua mungkin ya karena murah mungkin bisa dibilang. Terus emang karena udah lama nggak ketemu sama abangnya. Dan dekat. Abangnya kan udah pergi juga dari rumah selama 6 tahun tuh lama loh. Ya akhirnya dia kesana gitu. Jadi akhirnya milih kos di situ juga. Iya. Tapi untung kasih ada Lena kan, jadinya kan kalian enggak kali. Dari Bobby sih awalnya sih. Dari Bobby. Dari Bobby ya. Bobby itu. Tapi Bobby ngasih tau, tapi pada nggak percaya. Iya. Ada si Lena baru mulai pelan-pelan kebuka semuanya. Gitu. Nggak percaya gara-gara ada makanan, makan gratis. Semua emang hidup ini kalau udah dikasih makan, semua tenang dan adem. Apalagi murah ya. Masalah perut udah inilah bodo amat gitu. Masa 500.000 gede banget, gede loh kamarnya. Itu ceritanya di daerah mana? Malang. Tapi aslinya masih ada nggak sih kos-kosan harga segitu? Jadi sebenarnya kita itu mau syuting di tempat lokasi aslinya. Bayangin. Lokasi asli tuh ada. Iya ada. Tapi nggak jadi karena nggak kondusif. Takut kenapa-napa sama kita. Tunggu dulu, nggak kondusif. Manusia apa bukan? Itu dia. Udah mendingan gak usah bener dong. Nggak jadi. Karena ngejar waktu juga kan, jadi ya lebih baik kita syutingnya jangan di lokasi asli. Berarti itu set yang dipakai atau rumah kosong tapi di set kosong. Itu juga rumah kosong segede itu. Itu gede banget dan itu rumah udah rumah lama banget itu. Kalau bentuknya udah kayak rumah bentuk bekas Belanda dulu rumahnya itu. Pasti nggak baik-baik aja dong kalian sih. Gitu deh. Siapa yang kalian di berapa orang berarti yang jadi anak kosan? 10. Masa di antara 10 orang nggak ada satu pun yang kena sih? Kenapa ganggu-ganggu? Nonton deh. Tapi kalian ada yang keganggu-ganggu nggak? Kalian bertiga? Mungkin yang lain kali ya. Kalian bertiga nggak ada? Kalau aku nggak sih. Sadina? Ada sih. Dia di mana tadi? Kenapa? Aku cuma diikutin aja sih sebenarnya. Itu pun juga dikasih tahu sama yang ngejagain di lokasi syuting kan. Iya, jadi aku taunya tuh sehari setelah itu terjadi. Dia kasih tahu. Masih di lokasi syuting? Masih, dan di set itu juga diomongin kayak kamu tuh diikutin kemarin, dibilang gitu kan. Akhirnya dikasih air putih, dibacain doa gitu-gitu lah. Tapi terasa? Ya terasa kayak kok nggak enak gitu ya, kayak lemas terus pusing gitu-gitulah. Bukan karena lagi capek doang kan? Enggak, terus habis itu juga besokannya ya baik-baik aja. Gitu. Apa ya dibilangnya ngikutin sosoknya kan? Aduh. Itu tuh yang rambutnya panjang. Ya. Miski. Iya. Si mbak-mbak itu. Tapi kan berarti penakut ya? Aku penakut banget. Pas banget terus jadi aku berdoa kayak ya ampun, udah yang penting jangan ikut balik ya gitu. Jangan ikut pulang. Mau temenan kayaknya deh. Udah di sini aja tapi jangan ikut balik ya gitu. Iya sih, masa nebeng ya, takut. Nebeng terus kan pulang lagi. Kayak udah harusnya sama Robert. Kalau sih kalau dulu ya penakut ya.
Tapi sekarang sih udah enggak sih. Oke. Karena juga ada beberapa sebelumnya syuting juga horor ya pernah ngalamin juga seperti itu. Tapi bukan di aku, teman-teman aku. Jadi sama juga di pohon pisang. Lagi foto teman yang muncul yang ini di samping gini. Waduh. Itu satu minggu dia sakit tuh dia. Itu scene-nya malam iseng-iseng foto-foto di pohon pisang itu benar. Bukan karena tipes sakitnya bukan? Bukan, tipes karena ini. 1 minggu itu sakit dia. Bikin tipes. Kau rasa pernah atau penakut orangnya? Dibilang penakut sih enggak, cuman kalau kayak ada ya kalau digangguin gitu, dibecanda-becadain jadi kebayang gitu. Maksudnya siapa sih gitu. Jadi nggak bisa tidur, jadi jiper. Kalau udah mau ngomongin ya. Iya, maksudnya udahlah jangan nggak usah dibahas-bahas gitu. Apalagi kan kalau di lokasi syuting kan ya kita kan juga tujuannya bukan buat uji nyali gitu loh. Kita kan ya emang buat syuting gitu. Jadi ya udahlah gitu loh. Itu kebun pisangnya di set itu juga atau di beda kota? Beda kota. Itu di Padalarang. Oke. Karena maunya ngambilnya pohon pisangnya yang benar-benar pohon pisang, kebun pohon pisang. Dan emang sehektaran. Itu beneran hektaran, Kak. Iya, itu luas banget itu. Itu dibikin kok gue nyemperin perumahan juga bisa itu kayak. Kalau ngomongin kebun pisang berjejer. Dan itu kita yang di set kebun pisang itu benar-benar kebun pisang panjang lebar. Di situ ada pocong. Iya. Beneran ya? Gak usah bercanda nih. Maksudnya pocongnya yang jadi talentnya. Gitu. Tapi kan ngebayangin kan malam-malam terus ada berbentuk pocong di pohon pisang sana lagi diem gini kan berasa kan ini pocong. Yang berasa sih dia kayaknya. Jadi kayak aduh, ntar gue ketemu temen gue. Terus kalian disuruh bawa beginian nih. Ini apa nih? Ini teman kos. Enggak dong, masa teman kos kalian begini? Nah, berarti ini sosok yang akan menghantui di panjang film. Yes. Iya, bisa dibilang. Apakah hanya satu ini aja harus atau nonton loh. Iya, makanya. Terlalu banyak rahasia dari mereka. Iya dong. Jangan bisa spill banyak. Jadi sebenarnya ini tuh true story. Threads. Iya. Dari Threads. Oke, kalian baca dulu nggak Threads-nya? Kita bacanya pas reading. Oke. Terus gimana pas baca? Dapat ambience seremnya atau ke bawah atau gimana? Kebayang-bayang sih. Karena wah, ini kalau di kehidupan nyata pasti akan sangat disturbing banget. Tapi iya sih nggak kebayang ya? Iya. Nggak kebayang sih aku. apa yang bakal ngeganggu? Apa yang ngeganggu kalian ketika membaca? Kejadiannya kah atau mungkin terornya kah? Terornya kali ya. Sih. Jadi sekarang kayak lebih berpikir kalau ada sesuatu yang murah dikasih makan seminggu sekali tuh harus cari tahu dulu nih gimana nih, apa nih. Harus pikir berkali-kali sih. Review dulu kasih di TikTok kali ya. Cari review di TikTok dulu atau mungkin di Google kos-kosan murah bintang berapa gitu. Iya. Di Google ya. Bintangnya 5 tapi ini bagus tapi kamu boboiboy sama hantu. Masa kayak gitu kan enggak bagus, enggak seru. Dan pas ditawarin langsung oke kalian bertiga. Kita baca sinopsisnya dulu. Oke. Kalau dari Robert gimana pas ditawarin langsung oke atau dikirim sinopsis baca dulu, dikasih tahu karakternya seperti ini. Wah, menarik nih si Rian nih. Muntus karakternya gitu loh dan ceritanya pun juga asik dan seru gitu loh. Karena ini horor bukan horor jump scare tapi mau ngomong tapi gimana ya? Nonton aja deh nanti deh ya. Yang jelas sih kalau kita udah berbicara soal pocong itu udah sangat mengerikan ya. Iya apalagi dikasih tahu juga nanti ada adegan di pohon pisang tuh wah bener-bener kayak tertantang gitu loh. Gitu pocong gantung. Kalau tadinya ketika tawarin aku baca sinopsisnya akan bikin kamu menarik akhirnya. Pertama karena cerita kos-kosan yang menurut aku mungkin gak begitu banyak dijadiin film. Iya. Jadi kayak ini something new dan juga relate sama orang-orang. Pemainnya juga muda-muda. Apalagi Hitmaker kalau bikin film horor kan bagus. Jadi aku langsung kayak udah gas gitu. Gak mikir 2 kali. Oke. Apa karena perannya juga Lena mungkin masih ada yang belum pernah diperankan dari karakter Lena? Menjadi Lena seru banget sih menurut aku. Mulai dari readingnya yang kita breakdown gimana karakter kita masing-masing. Kita sendiri yang harus memikirkan kira-kira sebagai Lena tuh bakal kayak gimana gitu. Diajak diskusi juga berarti ya? Iya. Dikasih PR juga. Oke. Larasya? Kurang lebih sama sih sama apa yang dibilang Robert sama Sandrina. Ketika awalnya kan dikirim dulu sinopsisnya, baca. Wah, ini menarik banget nih, apalagi Yamin di sini juga ya cukup relate, pasti sangat relate sama
banyak orang gitu loh. Terus juga ceritanya juga mengangkat tema kosan yang pasti nggak banyak film horor yang mengangkat tema kosan. Apalagi kan banyak banget horor Indonesia gitu loh. Yang entah misal suster ngesot dari rumah sakit. Nah, ini akan menjadi mimpi buruk terbaru lah. Film horor Rego Nyowo. Buat anak-anak kos. Iya. Jadi hati-hati kalau pilih kos-kosan. Iya. Kalian punya pengalaman ngekos mungkin? Tidak sih. Saya sih pernah ngekos ya. Murah juga dapatnya? Pernah dapat 300.000 satu bulan. Wow. Di mana tuh? Pasar Rebo. Oh. Habis itu tukar apaan? Dikasih makan nggak? Nggak kasih. Cuman ya pada waktu itu sih ya baik-baik aja sih, nggak ada masalah sih, malah nemunya tuh kayak ada binatang sih lebih. Iya. Tapi kalau yang kayak suara-suara sih ada. Karena emang kosannya tuh di pinggiran gitu loh, pinggiran kota gitu. Jadi ada pohon-pohon gede juga, ada pohon pisang juga. Jadi ya, apalagi kan saya dari kampung banyak. Dari mana? Dari ini Bengkulu. Oh, Bengkulu. Bengkulu udah banyak tahu lah. Pohon pisang tuh pasti ada pocong gitu kan. Udah ngerti. Iya, udah ngerti. Pas mau ada kosan gitu, harga murah, ya udah kita rantauan, sikat dong. Wah, ternyata ada kuat mental aja. Ternyata ya itu bener ada suara-suara aneh-aneh gitu. Terus kuatnya berapa lama? 1 bulan. Udah bayar, ya kan, nanggung. Saya nggak tahan diri aja. Abis itu pindah langsung lah. Daripada gue gila nanti kan. Kalau Sandra merasa nggak pernah ada pengalaman ngekos. Belum pernah sih. Tapi ya abis main film ini jadi kepikiran. Jadi apalagi tadi apa yang Robert bilang, ternyata nggak jauh beda ya. Iya, ada hikmahnya. Maksudnya murah itu bukan solusi ya, bukan sebuah jalan keluar ya. Karena memang harus curiga kalau murah-murah itu. Ini syuting di mana? Jadi ada Padalarang tadi. Ada Padalarang, Jakarta, Malang. Yang Malang tuh yang set bus terminal. Oke. Yang kalau yang rumah di mana? Yang kalau rumah itu ada di bagian daerah Puncak. Tapi agak sana lagi. Yang sana lagi ya. Bogor ya. Sama Cibubur. Cibubur. Oh, itu yang rumah gede itu. Cibubur tuh rumah. Oh, jadi beda rumah sama kos-kosan tuh maksudnya beda-beda. Oh. Beda-beda dia. Beda-beda set gitu. Tapi yang gede yang set kos-kosan. Iya. Iya, yang di Puncak itu ya. Yang gede itu. Itu yang benar-benar rumah kosong atau rumah kosong? Iya, itu yang rumah kosong. Kalian di sono berapa lama syutingnya? Lumayan lama. Sebulan? 2 minggu nggak sih? Yang apa dulu nih? Yang di total kos-kosan. Ini kos-kosan 1 minggu nggak sih? 1 mingguan. Enggak deh, kayaknya lebih berapa minggu. Itu kayak gede loh itu tempatnya. Emang gede banget. Dan transportasi tuh kayak agak susah gitu di situ. Kalau pesan-pesan makanan juga susah. Jadi emang beneran di pedalaman gitu. Dan Puncak Bogor. Bogor atas lagi. Puncak botol kecap sana lagi. Dari Bogor ke Tol Bogor misalnya, itu ke sananya tuh kayak masih 1 jaman lagi deh. Jadi dia tuh lokasinya tuh di atas gunung gitu loh. Iya. Sendirian gitu. Wah, serem deh. Serem kan. Kalau kalian di kebun pisang Padalarang. Itu bener-bener real kebun pisang ya itu ya. Dan itu juga terang karena syuting dong, kalau nggak syuting itu gelap banget. Itu. Nggak kelihatan apa-apa. Selain bulan ya. Dan kan sempat nanya sama warga kan. Punten nanya di kebun pohon pisang itu soal mistis kan. Ada ini enggak? Soal mistis. Ada kata gitu, malah ditakutin. Ada itu yang lagi didandanin itu seperti itu bentuknya. Pocong dong. Iya kata gitu. Waduh Pak, masa gitu. Warganya juga mau eksis, nggak mau tutupin dulu bentar, kan lagi mau syuting. Iya, sering sana kata gitu kan, banyak penampakan tuh pocong kata gitu. Tapi kalau kita mah udah biasa, udah sering aja, santai aja kata gitu. Ya, kita enggak kan, tapi ya udah. Tapi kalian aman di kebun pisang ya? Aman. Cuman satu digangguin yang jadi bapak saya, Om Erwin. Kenapa? Digangguin, dia lagi nunggu gantian tag, dia duduk di pohon pisang mungkin ya, atau ngerokok lah, atau ngopi. Tiba-tiba ditempelin lah dia sama satu makhluk. Ditempelin tapi langsung diobatin sama guru kunci sana. Efeknya gimana? Maksudnya jadi ini berat gitu. Tapi dia nggak ngomong sama kita sih. Dia ngejaga itu mungkin biar nggak takut kali ya kitanya gitu.
ketika pas promo baru ceritain dia ketempelan, berat, katanya pusing gitu. Guru kunci ngeliat langsung ngomong, wah itu mah kamu ditempel sama ini, kata gitu. Sebelum ada lagi itu kebun pisang seluas itu berarti ya? Luas banget itu. Bukan set ya kan, kalau di trailer kan katanya kayak kecil doang kan masih. Kayak cuma luas itu. Tapi kalau cuaca aman di sana. Kita kerja keras itu, kerja keras banget. Tapi syutingnya kebanyakan malam apa ada siangnya juga? Malam. Itu gimana? Yang di kebun pisang 1 minggu malam loh itu. Malam semua. 1 minggu itu. Jadi jam kita kebalik. Iya. Dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi. 5 pagi. Dan itu kondisinya hujan jadi emang becek banget. Iya. Hujan terus. Jadi sometimes kita take tuh kayak nunggu hujan dulu gitu. Itu kalau kita nyetanya segini, jeblos segini masuk. Yeah. Benar-benar ambles itu berarti ya. Kerja keras kita luar biasa loh itu. Gila. Berarti ada yang hujan beneran dong kan, kalau nggak salah ada scene yang lagi gali kubur nggak salah. Itu udah hujan. Nonton aja deh. Suka mancing deh ini. Kita nggak bisa spill banyak. Ada. Tapi gimana selama syuting kan banyak case-case-nya juga seusia kalian, malah lebih seru nggak atau sama-sama penakut kalian semua? Lebih seru sih. Lebih seru sih karena kan pas reading ya nyambung nyambung aja. Karena pembahasan kita kan juga pasti ya sama gitu. Karena kan ya, lawan mainnya pada sumuran semua kan. Iya, jadi nggak begitu susah lah kalau chemistry. Tapi pada penakut semua. Sebagian ada yang sok pemberani, ada yang enggak, ada yang diem aja. Siapa yang paling sok pemberani siapa? Mike. Oh, dia jadi siapa dia? Dia jadi siapa sih namanya? Siapa? Aryo. Iya. Tapi kalian nggak ada yang main game. Dia suka manis-manasin tuh. Apaan? Iya, suka manis-manasin aja kalau misal di tempat horornya, tempat seremnya. Jadi kayak manis-manasin lah. Jadi bikin pada takut gitu. Oh, dia nakutin. Iya. Tapi dia sebenarnya juga takut. Sebenarnya juga takut. Kira kayak kita main uji nyali kali ya gitu. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Enggak berani. Enggak berani. Enggak sampai ke situ. Malah nanti terganggu syuting ya nanti ada yang kena. Tapi apa keseruan kalau di sana, ngapain aja kalian selain buat ngilangin takut? Main game atau? Main game. Aku biasanya kalau nunggu take main game, main catur sama Ari. Oh, catur. Iya. Mikir banget tuh. Iya. Dia biar gak kepikiran setan ya. Iya. Sama nggak ngantuk kan. Iya, di pohon pisang tuh main catur aja. Sama main ini apa? Ronda kali kalau biar gak catur, bener. Main ludo. Main ludo ya, kita baru. Oh, masih hits di zaman kan tuh masih hits ludo tuh masih. Untuk kita daripada kita bosan kan di kebun pisang itu ya. Ya udah kita main game aja bareng-bareng. Iya sih, di kebun pisang main apa lagi? Dan yang jadi pocongnya juga dia ikutan main ludo. Iya, jadi pocong pun ikutan main ludo. Pocong ludo jadi. Enggak ada yang mukul-mukul pohon pisang, enggak ada kan? Enggak berani. Takut nanti. Tapi apalagi kalau secapek apa yang di kebun pisang itu kan tadi katanya take-nya pas musim hujan juga kan? Itu lumayan sih, karena bukan cuma situasinya doang, adegannya juga berat. Itu salah satu mungkin bisa dibilang golden scene kali ya. Jadi emang makan waktu hampir kita seminggu di sana. Terus kondisinya hujan, wah itu kerja keras sekali. Pakai tenaga banget sih. Banget. Yang di kebun tuh ya? Kebun pisang. Tapi ada yang maksudnya insiden nggak ada, aman semua. Alhamdulillah aman. Nggak ada yang kenapa-napa. Pohon pisang nggak ada yang dirubuhin gitu. Enggak dong. Jangan dong. Ada yang pohon pisang lagi berbuah nggak? Saya nggak ada sih, kalau ambil satu izin ya. Jangan, nggak usah, nanti ikut. Nanti ikut ya. Nanti mau temenan sama kita deh. Gak lucu kan? Tapi apa yang kalian lihat dari cerita di Ergonyo ini yang buat kalian tuh menarik? Akhirnya kayaknya ini sebuah film yang unik nih buat sekarang. Selain ini udah lama nggak ada yang ngomongin soal kos-kosan. Yang pertama menurutku karena relate sama orang-orang, dan setelah kita baca skripnya, aku pun pas baca skripnya yang scene ending aja kayak waduh ini gimana cara ngambilnya ya, kayak nggak kebayang gitu loh Kak, kayak adegan ini tuh nanti gimana ya ngambilnya ya, sampai akhirnya kita di set, kita syuting, kita take, dan ya ternyata emang segokil itu sih asli. Gitu. Treatmentnya ini banget, teknis banget. Teknis banget. Apa pakai maksudnya ada pakai seling-seling itu kah atau gimana? Ada. Oh, iya? Ada. Bahkan sampai ada apa sih yang kayak
yang buat ngangkut barang gede-gede gitu, kayak ada truk besar. Iya. Kan itu untuk lighting. Itu untuk lampu. Jadi emang bener-bener seniat itu. Iya. Itu yang apa sih yang untuk kalau ada kebakaran tuh yang bisa panjang yang gitu. Panjang banget iya. gitu. Cuma dia emang buat angkat beban. Kayak tangga panjang gitu ya. Iya. Jadi kalau kalian nonton di film itu malam tapi terang, nah itu karena lampu itu. Iya. Kalau nggak ada segelap itu berarti ya. Gelap banget, udah luas gelap. Kalian nekat sih main ke situ-situ. Siapa sih yang Reki yang nemuin itu? Hanya untuk Rego Nyowo. Iya. Rego Nyowo. Tapi apa? Ada kan makeup juga mungkin ada yang pakai poster. Ada. Dan emang lumayan makan waktu, apalagi bener. Bang Robert sih. Kalau Rian kan ada makeup effect juga tuh setengah badan tuh. Makeup effectnya tuh sampai ya 1 jam dan dia ada fase 1, fase 2 sampai fase 3 itu. Nah, setiap pergantian fase ya di makeup lagi gitu loh. Ya seru deh pokoknya. Dan di Rego Nyowo juga ini berbeda sama role lain. Kenapa? Karena ini ada jadi anak 10 kosan ini berbeda-beda bahasa. Itu yang menarik. Oh, dari daerah yang berbeda. Jadi beneran kayak kosan. Iya. Jadi bener-bener kayak yang dialami masyarakat Indo lah. Iya, karena kan kalau di kosan nggak mungkin satu daerah dong. Berbagai daerah dong. Misalnya kos gitu, ada daerah ada bahasa Jawa, Surabaya, Bali, Medan, Sunda, Sulawesi pun juga ada. Dan gak semua mahasiswa ada yang pekerja. Benar. Oh, berarti jadi benar-benar relate itu. Berarti background tuh bukan semuanya mahasiswa ya? Enggak. Kan ada yang kerja juga. Ada jadi kerja bangunan itu. Hah? Aryo kan? Emang kerja bangunan? Enggak ya? Oh enggak. Teman-teman kaget ya. Sampai enggak Siapa yang kuproy? jadi kuli. Ada kuproy. Kalau Yamin apa dia? Ya, sama sih. Mahasiswa. Dia mahasiswa. Oh, mahasiswa. Berarti sama kayak Lena seusia ceritanya. Lebih seumuran Ben-Hur. Oh, kakaknya. Oh iya, oke. Berarti emang beragam ya si anak-anak kosnya di situ. Beragam. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Indonesia. Berarti terornya cuma dihadapin sama anak-anak kos saja atau Rian juga mendapatkan teror? Nonton deh. Nonton. Iya. Nonton. Nonton. Mereka terlalu banyak rahasia. Iya, karena banyak plot twist yang bikin lo kok bisa gitu. Oh, oke, bakal mikir banget ya. Iya. Ini syutingnya kapan kalian? Februari sampai Maret akhir. Tahun ini? Iya, tahun ini. Bulan puasa. Oh, belum puasa syuting. Nah, itu dia. Belum puasa, kelas syuting Juli udah tayang 3 bulan. Selama sebulan full kalian syutingnya? Iya, sebulan full. Oke. Yang berat berarti di mana, atau di Padalarangnya atau di paling berat di Pohon Pisang itu. Dan kita sempat 1 hari balik lagi ke Pohon Pisang. Karena cuaca, iya benar. Karena ada scene yang shot yang masih kurang. Karena kan itu scene golden scene ya. Jadi ya kita harus maksimal banget. Gitu. Yang paling kerasa susahnya di ladang pisang itu, di kebun pisang itu apa sih, maksudnya tanahnya kah atau hujan itu aja atau? Karena hujan, becek, terus adegan berat. Adegan berat juga. Dan waktu juga sih. Iya. Waktu sih paling berat. Iya, waktunya juga. Karena kan malam ke pagi kan. Menjelang matahari supaya enggak ini ya. Iya. Nimbul. Jadi kita selesai syuting tuh matahari udah muncul. Dan berarti hujannya tuh harus cepet, nggak kayak bikin kalian nunggu gitu nggak sih? Maksudnya jadi berapa kali sering. Berarti hujannya pas malam berarti ya? Iya, itu dia. Jam 1. Karena dataran tinggi ya. Dataran tinggi selalu hujan kan tuh semalam kan. Ya kalau hujan ya kita nunggu di tempat ada penungguan itu. Di tenda. Di tenda itu nungguin, ada yang tidur. Padalarang tuh dingin nggak sih buat kalian? Dingin sih. Dingin banget. Kalau malam dingin banget. Tapi aman tuh, kalian nggak gimana? Alhamdulillah sih aman semua sih. Alhamdulillah aman semua. Oke. Berarti yang paling berat tuh di Padalarang itu ya? Iya. Kalau yang di rumah kosong mah aman lah ya? Aman. Soalnya cuma diikut-ikutin aja. Ada mungkin yang pengen main ke situ lagi gitu. Oh. Cukup. Udah. Jadi film Rego Nyowo kapan tayangnya teman-teman? Tanggal 31 Juli. 31 Juli 2025. Oke. Nonton, ajak teman-teman. Teman kosan paling penting, jangan sendirian ya. Takut nanti trauma pulang kosan. Jadi sekalian closing statement dari kalian bertiga.
kira-kira apa yang bakal didapatkan sama penonton, experience apa yang dapat penonton ketika yang nonton film Ergo Nyawa dari Sadrian lo? Bakal trauma baru sih. Mungkin bisa jadi pelajaran serem banget dan udah tahu. Nextnya kalau mau pindah kosan nonton Ergo Nyawa dulu biar tahu step by stepnya gitu. Jangan yang murah, jangan yang terlalu bagus. Kalau Robert? Kalau aku apa ya? Ini bagus banget untuk nonton anak kosan ya. Ya nggak anak kosan juga cocok sih, bagus. Ya nanti kalian kalau pulang akan nyampe kosan, oh iya nih kosan gue segini, kayaknya gue tanya dulu ya sama ibu kosan nih. Buat evaluasi diri. Gitu. Kosan gue murah lagi. Harus nanya dulu nih kan, penyebab apa ini kan. Apa yang bikin murah ini? Iya, yang jelas jangan nonton sendirian ya. Ajak teman kosan, takut nanti trauma pas pulang nonton bioskop gitu. Oke. Kalau dari Rasya? Kalau dari aku yang pasti ini bakalan bikin kalian terbayang-bayang. Dan buat yang belum pernah ngekos, cobain nonton film Ergo Nyawa, karena ya mungkin kalian suatu saat nanti akan ngekos. Ya kalian akan rasain bagaimana mimpi buruk anak kosan di film Ergo Nyawa ini. Dan ingat, harga itu bukan solusi. Waduh. Gitu loh. Jadi ada harga, ada barang. Murah bukan solusi. Makanya kalau harganya murah, kalian mikir-mikir dulu nih, ada apa nih murah? Lengkap. Ngasih fasilitas, ada makanan, dikasih makanan gratis gitu kan. Jadi ya kalian pikir-pikir dulu gitu. Buat bentuk pertimbangan lah ya, buat biar kalau besok-besok hati-hati. Karena lebih buruk anak kosan tuh bukan cuma di akhir bulan ya. Gak cuman makan mie instan katanya. Ada teror-teror baru, jadi bagus tuh lebih buruk anak kosan. Dan ajak teman-teman kosan kalian. Itu coba teman-teman Tribuners jangan lupa nonton film Ergo Nyawa. Tanggal 31 Juli 2025, nontonnya di bioskop. Nonton aja, nggak usah direkam adegannya, nggak usah dipoto adegannya, karena itu bukan nge-support. Kalau mau support tuh foto tiketnya, posternya, atau foto sama case-nya ini ketika mereka nanti cinema visit. Dan nggak usah spoiler. Nontonnya di bioskop, karena kita juga syuting capek-capek. Itu dia. Biar nggak usah dibajak-bajak ya. Pagi. Pagi ketemu pagi nggak syuting dong, langsung pulang. Maksudnya pagi besok ya. Jadi itu dia teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Ergo Nyawa 31 Juli 2025, dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.